Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika as-salihin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh Masjid Nurul Fajar, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, jangan henti-henti kita memuji Allah, menyanjung, bertasbih, bertahlil, memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah. Pertama sekali, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Kemudian yang lebih penting lagi, banyak orang beriman Islam, tapi Allah tidak berikan taufik, hidayah, kekuatan untuk selalu istiqamah di atas jalannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, faktornya lemah di dalam mengingat Allah. Jadi Allah memberikan syarat kepada kita supaya kita selalu kuat beribadah kepadanya, termotivasi ringan selalu langkah untuk melakukan kebaikan. Maka Allah memberikan syaratnya selalu berzikir, selalu ingat Allah. Jadi kalau kita luput ingat Allah, badan itu lemah saja, hati tak semangat, langkah berat. Allah katakan dalam Quran, "Fazkuruni adzkurkum." Itu maknanya, ingat selalu aku akan selalu mengingat. Apa arti Allah mengingat kita? Ya, Allah berikan kita kekuatan, Allah lindungi kita, Allah ayomi kita, Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah ringankan langkah-langkah kita menuju tempat-tempat kebaikan untuk mengamalkan yang baik-baik. Subhanallah, itu nikmat paling besar itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, berapa banyak orang yang badan kekar, sehat, bugar, tapi ke masjid berat sekali. Ya kan? Di berapa banyak orang sudah sakit-sakit, ya, tulang sudah mati, kemudian umur sudah tua, tapi untuk melangkah ke masjid itu ringan sekali. Apa masalahnya? Taufik tadi itu namanya. Itu selalu kita menyebut kata taufik. Jadi kenapa orang sehat, ketika dia sehat tidak bisa banyak melakukan kebaikan. Tapi taufik itu sendiri datang dengan memenuhi syarat-syaratnya. Karena Allah apapun diberikan kepada kita ada aturan, ada syarat-syarat, ya kan? Umpamanya dalam Quran itu kan itu syarat namanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, hai Muhammad,
kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi ikuti aku, contoh aku dalam segala hidupmu, kan begitu itu. Laksanakan apa yang aku perintahkan, jauhi apa yang aku larang. Yuhibbukumullah, kalian akan dicintai Allah. Berarti kan ada syarat untuk mencapai cinta Allah, fattabi'uni. Dalam Quran banyak, dalam hadis-hadis Rasulullah banyak sekali. Salah satunya itu, fazkuruni azkurukum. Ingat aku selalu, aku akan selalu mengingat. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam ayat-ayat Quran banyak sekali perintah mengingat Allah itu. Rahasianya itulah sebenarnya, supaya Allah mudahkan kita untuk kebaikan. Lupa kita sedikit dengan Allah, Allah biarkan kita. Nah, terserah kamulah. Gitu banyak aku berikan nikmat, tu lupa. Maka dalam Quran, nasullaha fanasiyahu. Mereka lupa Allah, Allah juga akibatnya itu. Jadi kita ini oleh Allah tergantung diri kita. Bentuklah diri kamu. Kan itu tuh kata Allah. Kalau kamu selalu ingat, ya untungnya kamu sendiri juga. Ini barasan oleh Allah. Kalau kamu lupa, ya sudah, fanasiyahu. Maka Allah juga lupa. Yang lebih parahnya lagi, kalau kita lupa Allah, kacau hidup kita. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kamu sampai menjadi orang yang lupa kepada Allah. Apa akibat lupa? Fa ansahum anfusahum. Maka Allah membuat kita lupa kepada diri sendiri. Nah, kalau sudah lupa, Allah membuat kita lupa kepada diri sendiri, adalah kacau lah hidup kita. Apapun yang kita buat, kita yang buat sendiri, tapi kita juga yang mencelakakan diri sendiri. Yang kita buat tu efeknya buruk aja kepada keluarga, kepada diri, kepada keluarga, kepada orang lain. Jadi tidak ada lagi mencetak kebaikan. Kenapa ansahum anfusahum? Jadi setiap kebaikan yang kita buat itu, Bapak Ibu, hakikatnya itu adalah taufik dari Allah. Itu ingat itu. Maka kalau ada orang berbuat kebaikan, bersyukur di atas kebaikan itu. Allah, alhamdulillah, pagi ini saya bisa sholat berjamaah. Allah, saya pagi ini bisa berzikir. Allah, saya pagi ini bisa mengikuti taklim. Ya Allah, itu perlu disyukuri. Maka kalau bersyukur apa? Syukuri itu ya diikuti dengan kebaikan setelahnya. Kemudian selalu berdoa kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, dalam Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita berzikir, itulah rahasianya. Bahkan supaya kita diberikan taufik kebaikan setiap waktu, ya setiap waktu bolehlah kita berzikir. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah. Dengan zikir yang mana? Di zikir lisan, zikir hati. Kemudian seluruh anggota badan kita tidak meleset daripada aturan Allah. Karena kita ingat dia selalu. Kenapa orang melenceng? Dia tidak ingat Allah. Dia lupakan, dia belakangi agama Allah. Maka dia melenceng. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Jadi banyak berzikir kepada Allah. Kemudian bertasbih, lisan kita tidak berhenti. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bukratan wa asila ini waktu. Maka disuruh kita banyak-banyak di mana? Di seluruh tempat, di seluruh waktu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bahkan kita disuruh supaya kita diajarkan oleh Allah, supaya kita bisa berzikir terlalu. Lihat teman-teman kita. Nah, teman-teman kita juga orang-orang berzikir. Bertemanlah selalu dengan orang yang ingat Allah.
beribadah kepada Allah. Itu salah satu cara oleh Allah. Jadi Allah suruh kita berzikir banyak, dan Allah perlu tunjukkan pula caranya gimana. Berada kamu pada lingkungan orang-orang yang berzikir. Jangan kita berteman dengan orang yang membuat lupa kita kepada Allah. Asal berteman kita dengan dia dunia saja. Tak ada satupun menyebut kata Allah. Tak ada mengingatkan hidup setelah mati. Apa yang terjadi setelah mati. Jangan berteman orang seperti itu, gersam hati kita nanti. Kalau berteman dengan seperti itu, malas kita beribadah. Maka banyak orang Bapak Ibu awal-awal istiqamah, berteman dengan yang hilang dia. Itulah Rasulullah dalam sebuah hadis dikatakan, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung kepada agama temannya. Maka hati-hati setiap kamu, kata Rasulullah, lihat siapa temanmu. Maka dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Nah, coba di sini, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Pertama kita disuruh bersabar. Bersabarlah kamu kepada orang-orang, dengan orang-orang duduk, dengan orang-orang yang mereka senantiasa beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah pagi, siang, malam, di seluruh waktu. Dan jangan kamu berpaling dari mereka, kata Allah. Wala ta'du ainaka anhum. Kenapa kamu berpaling? Karena kamu kepengen dunia. Turidu zinatal hayat. Semata-mata kamu kepengen perhiasan dunia. Maka ini semata-mata. Tapi terhalang kita dari berzikir, mencari dunia, enggak. Malah kuasai dunia ini. Itu ayat itu menarik. Kalau kita mencari dunia, di sela-sela mencari itu, kita diperintahkan berzikir. Nah, itu tandanya nanti berkah kita cari. Apa dalilnya? Dalilnya itu Al-Quran. Nah, kita baca teruskan. Karena kalau kita disuruh Bapak Ibu sekalian dipanggil, nah kita memang bagusnya itu bekerja kita. Isyarat ayat ini luar biasa. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wa dzarul bai'. Ini ayat ini luar biasa. Hai orang-orang beriman, apabila kamu dipanggil salat, tekan ikut salat Jumat, fas'au. Fas'au. Berlari kamu menuju salat. Dan salat itu zikrillah. Salat itu adalah salah satu bentuk amal, isinya zikir, mengingat Allah. Maka dari awal salat itu, mulai dari niat lagi semuanya zikir. Dimulai dengan niat lillah. Setelah itu takbiratul ihram, Allahu zikir. Setelah itu doa iftitah, zikir isinya. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi itu kan zikir itu. Wajjahtu wajhiya lilladzi, zikir semuanya itu. Itu baca pula a'udzubillah, zikir juga. Baca bismillah, zikir juga. Alhamdulillah, bahkan baca ayat Quran. Kata Rasulullah, Quran itu afdaluz zikir, zikir yang paling afdal. Zikir semuanya. Selesai baca ayat Quran, Allahu akbar. Zikir isi Quran. Maka fas'au ila zikrillah. Dalam ayat lain Allah katakan, wa aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat itu untuk mengingatku. Maka zikir yang paling dahsyat salat. Karena kalau sudah salat, zikir semuanya, mulai dari ubun-ubun sampai semuanya ingat Allah itu.
ke badan kita. Jadi kalau zikir di luar kadang lisan aja, badannya tak kemana-mana. Badan sedang main bola tapi bisa saja berzikir dia. Jadi kalau dalam sholat semuanya, itu jadi zikir apa sholat itu puncak zikir. Kalau bapak ibu ingin berzikir full, bawa sholat. Karena sholat itu zikir semuanya. Nah, jadi di sini bapak ibu sekalian, pas'au kata Allah. Kalau dipanggil azan datang, pas'au. Jangan apa namanya loyo-loyo. Pas'au itu lari, berlarilah kamu menuju sholat itu. Itu. Kemudian apa? Pas'au ila zikrillah wa zarul bai', tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Itu salah satu maknanya. Tapi dia tidak itu saja sebenarnya. Tapi ini menunjukkan bahwa orang beriman yang dipanggil sholat ketika azan berkumandang, dia itu lagi beraktivitas. Salah satu aktivitas yang Allah sebut jual. Tinggalkan jual beli. Berarti kita sedang jual beli. Dipanggil itu. Berarti jual beli itu pekerjaan luar biasa. Lagi berdagang, lagi beraktivitas. Berarti apa kalau ada orang dipanggil itu sedang nongkrong dia? Nah, kan tidak ada dalam ayat itu. Tinggalkan nongkrong. Berarti itu ada isyarat itu. Ada isyarat orang beriman itu ketika dipanggil sholat sedang bekerja. Nah, kalau jual beli itu cari apa? Kan cari duit kan? Nah, cari dunia, nah ya di dunia. Tapi ingat ketika sholat datang ya tinggalkan jual beli itu. Ini syarat luar biasa. Sebenarnya kan banyak kerja itu. Ada kerja kantor, ya kan? Ada kerja sebagai karyawan. Macam-macam profesi kita. Ada lagi bertani, cangkul, lagi berkebun. Tapi kenapa jual beli yang disebut? Nah, yang pertama yang memang kena penduduk Mekah itu rata-rata pedagang, kan itu. Rata-rata kan pedagang tuh. Karena ayat itu turun di Mekah. Ayat Makkiyah itu. Sahabat-sahabat Mekah berdagang. Kemudian dia isyarat juga, dia salah satu maknanya. Kenapa jual beli? Salah satu pekerjaan yang Allah sukai jual beli. Maka jual beli ini penting Bapak Ibu. Berdagang, bisnis. Umat Islam ini harus menguasai bisnis. Ada ayat itu, subhanallah. Kalau kita memahami ya, dia kata jangan apa namanya, anak-anak kita kalau bisa dididik bisnis semua. Jangan mereka jadi pegawai-pegawai, jadi pengusaha. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ayo orang-orang beriman, itu panggilan Allah kepada kita orang-orang beriman. Orang beriman kita semua ini kan. Jangan kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Jadi jangan kamu ngambil harta orang lain dengan cara yang batil. Berarti boleh kita ngambil uang orang. Kalau ada uang orang di dompetnya biasa dulu kita ambil. Tapi ngambilnya dengan cara-cara yang batil. Kalau diambil gitu saja, merampok namanya itu. Kalau diambil sembunyi dompet ibu-ibu banyak duit, mencuri namanya. Nah, kalau diambil dengan menipu, ditipu-tipu dia, nipu. Nah, itu batil semua itu. Tapi boleh kita ngambilnya, boleh. Caranya apa? Satu-satu cara diantaranya yang Allah sebut, illa antakuna tijarah. Boleh kamu ambil, tapi dengan cara dagang. Awas itu duitnya saya ambil. Gimana? Saya tawarkan kepada dia apa yang dia butuhkan.
Nah, ini ibu nih, bapak nih giginya kuning ini. Nah, berarti dia butuh odol. Nah, Pak ini saya jual odol, Pak. Kan gitu. Akhirnya ketika kita menawarkan barang itu, ya kita bisa mengambil keuntungan. Karena dibolehkan kita ngambil keuntungan. Karena jual beli itu, Bapak Ibu ya, hakikatnya kan bantu orang itu. Sekarang coba, kalau Bapak butuh umpamanya kain baju, pabrik baju ada di Bandung. Kalau sempat masing-masing kita pergi ke Bandung cari baju untuk kita, berapa biayanya? Hah? Tiket pesawatnya hari berapa habis, nanti ada nginap pula di hotel, makannya. Padahal baju yang dibeli cuma 100 ribu harganya. Akhirnya berapa habis? Habis 5 juta lah sekian habis untuk beli ke Bandung. Itu datang pedagang. Bapak Ibu Pekan Baru. Sudah situ aja Bapak Ibu. Biar saya yang beli nanti ke sana. Itu kata pergilah pedagang dibelinya lah dengan jumlah yang banyak. Bawanya 1 truk. Tapi kan pakai duit dia. Dia modali dulu. Dia beli dulu. Kemudian dia berspekulasi pula. Terlaku tadi tidak. Subhanallah. Capeklah pedagang ini pergi ke sana. Beli jumlah yang banyak. Dia pakai modal dia. Setelah itu datanglah ke Pekanbaru baju-baju itu. Bapak Ibu yang butuh seharusnya pergi ke Bandung masing-masing. Sudah ada barang itu di tengah-tengah kita. Yang seharusnya tadi habis 5 juta sekian, kata si pedagang ini, karena dia beli banyak kan, tertutupi modal, maka dia ambil keuntungan. Ya, dia beli 100 ribu, dia jual lah 120 ribu, dapatlah untung dia 20 ribu. Tapi bagi bapak tidak ada masalah daripada pergi sendiri habis 5 juta. 5 juta waktu habis, hari habis. Masya Allah, maka pedagang ini hanya 120 ribu. Bayangkan tuh Bapak Ibu. Maka pedagang itu ahli surga kata Allah. Kalau dia jujur dan amanah. Tempatnya bersama Nabi. At-Tajir As-Sadiq. Apa masalahnya? Jadi rupa Allah menghitung untuk orang berdagang tadi seluruh kerugian yang dialami oleh apa yang seharusnya dia mengeluarkan biaya begitu, akhirnya tak jadi. Cuma dia mengeluarkan biaya modal tambah untung sedikit. Jadi dihitung oleh Allah tuh kalau seandainya kita pergi ke Bandung berapa, habislah 5.200.000. Sekarang terbeli oleh kita cuma 120.000 satu. Kan tadi kan seharusnya 5 juta. Itu 5 juta sekian, itu Allah hitung sedekah untuk pedagang itu. Masya Allah. Sedekah Pak. Karena Bapak telah memudahkan kebutuhan orang. Itulah masalahnya, surganya tinggi sekali. Sama dengan Nabi. Karena Masya Allah, semua orang bahagia itu enggak? Semua orang kesulitan semuanya, tiba-tiba Bapak hidangkan dengan harga yang Masya Allah, semua orang tuh gembira, luar biasa bahagia. Jadi dihitung oleh Allah semua itu sebagai sedekah itu. Maka pedagang ini bukan sekadar cari duit Pak, ibadah itu dagang. Maka Allah suruh ayat sekali, illa antakuna tijarah. Kan sekarang kan dapat itu. Saya bawakan kain. Maka dengan jaga kain tadi, sehingga kita ambil duit orang. Duit orang kan keluar dari dompet duit itu. Maka dikeluarkan aja duit. Ini Pak katanya. Tapi dia ngambil kain itu namanya dagang. Jadi boleh ngambil duit orang dengan cara dagang. Sekarang duit Bapak siapa yang banyak ngambil? Duit Bapak siapa yang ngambil banyak? Pak Haji. Pak mulai ngambil. La ilaha illallah. Bapak butuh roti,
Ada yang menghidangkan roti, Bapak kasih duit Bapak sama dia. Bapak butuh ini. Jadi yang ngambil duit kita para pedagang. Sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Para pedagang-pedagang ini siapa yang pedagang? Ya Allah, Ibu. Habis duit di dompet kita, kita kan kepengen duit kita tuh sebenarnya sama Pak Haji, sama apa. Itu masalahnya kita. Kadang-kadang kita kalau jualan sama-sama kita, mahal Pak Haji apa ini. Tapi kalau jualan ngasih duit sama orang, nggak ada tawar-tawar. Berapa tertulis? Bapak Ibu tahu nggak? Ada sebagian pedagang itu, karena kalau sistem sekarang lah, dia yang buat, punya pabrik, dia yang punya ekspedisi, dia yang punya gudang. Jadi dia yang buat, dia semuanya dia, sehingga keuntungannya luar biasa. Karena kan dihitung dari biaya semua. Jadi ada pedagang tuh Pak, kalau kita beli barang sama dia, itu 70%-nya 100.000. Itu keuntungan dia 70.000. Sempat itu bukan Pak Haji, itu Bapak beli. Sedekah lah Bapak 70.000 sama dia. Belanja Bapak 1 juta, kasih duit 700.000. Masya Allah. Sedekah 700.000. Kepada siapa? Akhirnya kaya raya pedagang itu. Setelah kaya raya, duit tangan dia dibelinya semuanya. Undang-undang pun dibeli. La ilaha illallah. Menderita kita. Gara-gara siapa? Kita sendiri, kita store duit kita ini. Jadi nyetor duit lewat. Ini bukan masalah sederhana. Itu ayat itu. Ambil duit saudaramu itu. Tapi kan itu kan orang beriman, Allah suruh. Berarti apa? Ambil duit saudara-saudaramu itu dari saku mereka. Dengan cara maka kamu harus jadi pedagang. Maka kamu harus jadi pemenuh kebutuhan mereka. Jangan biarkan orang lain. Kalau kamu biarkan kepada orang lain, apa kata Allah? Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kamu. Jangan kalian membunuh diri. Apa pula ayat itu? Ambil duit dari tangan saudara kamu lewat dagang. Dan kamu jangan bunuh diri. Apa pula itu hubungan ayat itu? Kok jangan bunuh diri setelah dagang? Inilah kenyataan sekarang. Bunuh diri enggak? Karena kita serahkan kalau dagang kepada orang lain, berarti kita nyetor pundi-pundi ada di tangan mereka. Ya Allah. Coba Bapak hitung nanti 10 juta berapa Pak? Yang Bapak kan habis akhir bulan itu. Karena berutang pula lagi. Duit itu kemana perginya? La ilaha illallah. Masya Allah. Al-Quran luar biasa. Begitu tuh. Coba suruh sholat. Orang beriman, sholat. Tinggalkan jual beli. Artinya orang beriman ketika azan itu sedang. Sekarang orang beriman, sholat. Tinggalkan nongkrong di warung kopi. Jadi ayat itu baru terasa azan itu tinggalkan jual beli. Memang kita sedang dagang. Tapi kalau tidak sedang dagang, apa pula? Di mana wazarul bai'? Tinggalkan. Sekalipun itu kan Allah membuat sampel. Kamu lagi sibuk. Salah satu kesibukan yang disebut kenapa disebut dagang? Berarti dagang prioritas. Kalau kira-kira, maka
dagang itu Bapak Ibu, umat Islam itu kalau Rasulullah suruh, kita harus menguasai dari hulu ke hilir. Harus umat Islam pertama yang buat. Ini hendaknya yang buat peci kita ini kita, yang buat baju ini kita. Masa kita tidak bisa buat pabrik sama-sama sebanyak ini? Jumlah 230 juta. Masya Allah. Pabrik apa kalau seandainya kita mau bersama-sama? Kalau dalam fikih Islam itu, instrumen ekonomi untuk umat Islam itu yang luar biasa. Ada namanya musyarakah. Disuruh patungan semua untuk membangun usaha. Tidak bisa sendiri kita. Ini kalau patungan semuanya dikumpulkan orang-orang kaya, apa yang tidak bisa kita buat? Kalau umat Islam mau. Apalagi anak-anak umat Islam sekarang banyak yang sarjana nganggur pula. Nah, berapa banyak sarjana ekonomi kita nganggur sekarang? Sarjana bidang industri, sarjana bidang manajemen, Masya Allah. Sebenarnya potensi itu sudah ada. Nah, semua nunggu jadi pegawai. Allah. Ada banget kerja dagang, serang semua orang. Allah. Wadharul bai'. Tinggalkan jual beli, kata Allah. Coba lihat. Selesai solat, apa yang Allah suruh? Fa idza qudiyatis shalah. Solat sebentar cuma panggil, "Op, solat." Kamu sedang jual beli. Tinggalkan. Nah, selesai solat, fa idza qudiyatis shalah, selesai solat, fantashiru, keluar. Betul. Keluar, bertebaran. Wabtaghu min fadlillah. Itu kalau dalam banyak tafsir, ayat itu ditafsirkan berdaganglah kamu. Nah, itu. Wabtaghu min fadlillah itu apa? Berdaganglah kamu. Tijarah. Oh, karena di awalnya baik. Bekas itu melanjutkan jual beli kamu. Tapi sedang jual beli itu wazkurullaha katsira. Allahu Akbar. Tapi kamu sedang jual beli, di situ kamu banyak mulai buka toko, baca bismillah. Nanti ditunggu pelanggan membeli, ambil tasbih subhanallah, alhamdulillah, masya Allah. Nanti datang pelanggan, baca pula bismillah. Nanti ketika membeli subhanallah, la ilaha illallah. Subhanallah, ini bagus sekali pakaiannya. Apakah? Jadi zikir isinya. Nanti selesai transaksi itulah pedagang. Jadi isinya zikir. Zikir yang paling bagus itu zikir sedang beraktivitas itulah. Zikir sedang beraktivitas. Setelah itu apa kata Allah? Wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Pasti kamu jadi orang sukses. Begitu itu Bapak Ibu ya. Jadi ada sedikit tadi saya apakan. Jangan tinggalkan dagang. Kuasai perdagangan. Kalau tidak kamu bunuh diri, karena kamu akan menyerahkan uangmu. Karena semua pedagang diizinkan Allah mendapat keuntungan. Berarti duit kita semua sana. Store. Saya banyak sebenarnya saya mengucapkan ini, tapi ya bagaimana lagi. Tapi kita begitulah Pak, datang orang mereka pedagang itu, orang tak beriman. Kita kata kita ini, jadi tapi betul kata Rasulullah, yushiku antada alaikumul umam kama tada'atil akalatu ila qas'atiha. Akan datang zaman kata Rasulullah, kalian itu hanya menjadi rebutan bagi orang-orang yang ingin dunia. Kita ini ladang subur oleh mereka untuk memperebutkan kita. Semua potensi kita diambil, duit kita, sampai duit kita dari dompet diambilnya. Dia jaring bagaimana mengambil duit kita dari seluruh penjuru.
sampai ke sebelah rumah kita. Duit kita diantarnya barang itu dekat rumah kita. Keluar rumah langsung ada barang itu. Kenapa dia dekatkan ke rumah bapak? Dibuatnya tempat yang nyaman, buatnya tempat parkir yang luas. Tujuannya apa ngambil? Ngambil duit kita. Memang itu dibangunnya tuh. Ada mengambil duit kita. Ya bapak tertarik. Nah, store lah duit itu semuanya. Allah, bebas sekalian. Kenapa tidak Pak Haji yang buat? Kenapa tak umat Islam? Supaya umat Islam ini kaya, bukan main duit itu Pak, kawat duitnya. Negeri ini dibeli dengan duit itu. Negeri ini. Setelah kita store kaya raya, duit mereka tidak terhitung lagi. Semua dibeli. Pejabat pada miskin-miskin semua. Semua miskinan dibeli. Cinta dunia pula. Tamak dunia. Apa? Duit di tangan ini. Kerjaan ini ya. Oh, siap. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri. Artinya apa? Kalau kalian tinggalkan dagang, kalian bunuh diri. Inilah realitanya. Inilah yang kita alami sekarang. Kita cuma, kata Rasulullah, menjadi sarang empuk bagi orang untuk memperebutkan kekayaan energi kita. Untuk barang, kita jadi pasar aja. Mereka yang buat, mereka yang apa, kita konsumen aja. Pedagang juga kadang, tapi yang dijual tidak ada barang-barang kita. Bantu mereka jual. Mohon maaf. Bantu mereka jualan. Karena barang-barang itu tidak ada barang. Coba lihat. Pakai jam tangan. Siapa yang buat itu? Pakai handphone. Ini kawat nih Pak. Ini dibeli namanya sekian puluh juta. Modal mereka itu cuma kadang-kadang, kalau modalnya mungkin 2 juta cuma. Lalu kita beli 20 juta. Berapa Bapak sedekah itu? 18 juta. Masya Allah. Kawan, saya kan pergi ke satu negeri, beli pampers, tahu pampers anak-anak yang dijual, tapi diimpor dari itu. Pergilah saya ke pabrik itu di luar negeri itu. Kami ingin beli dalam jumlah banyak. Coba bayangkan berapa untungnya. Jadi nego-nego lah kami di pabrik itu. Berapa ini pampers ini satu? Coba bayangkan Bapak Ibu. Dapatlah kami harga 250 rupiah. 250 rupiah satu. Di apotek-apotek kita dapat dijual 4.000 rupiah. Berapa? Itu berapa itu? Berapa untungnya itu? Berapa ribu persen? La ilaha illallah. Modalnya cuma 250 rupiah. Itu kami sudah beli dan itu sudah kena mungkin dia. Kalau kita beli jumlah banyak, dia dapat untung juga, tapi untung dia kurangnya asal beli. Baik kan begitu teori dagang itu. Tapi tiba di sini 4.000 satu. Kira-kira berapa duit kita yang? Subhanallah, Allah tidak sia-sia. Maka Quran itu setiap kata mengandung makna kehidupan. Itu membimbing kehidupan kita bagaimana hidup. Coba sholat jual beli. Ya Allah, kok sholat diingatkan kita dengan dunia?
Karena maka wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau palingkan dua matamu dari mereka karena kamu ingin perhiasan dunia. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ya berdagang, ada orang yang memang berdagang cari dunia saja. Maka ciri cari dunia ketika azan dia tak peduli, itu cari dunia namanya. Tak peduli salat dengan dagang, tak peduli puasa, tak peduli. Maka kalau berdagang yang tidak menginginkan perhiasan dunia, dia berdagang tapi tiba waktu salat. Dia berdagang tapi sedang berdagang tak berhenti ingat Allah, berzikir aja dia. Wazkurullaha. Itu menunjukkan apa? Berdagang itu jadi sebenarnya tujuan hidupnya zikir, mengingat Allah. Cuman aktivitas yang dipilihnya dagang. Jadi dagang itu sambil berdagang, ya kan? Tujuannya zikir, tapi sambil berdagang. Dan itu Allah puji. Zikir-zikir yang paling afdal itu adalah zikir sedang beraktivitas. Jadi bukan duduk di rumah itu pegang tasbih itu. Nah setelah itu apa? Yang ngasih makan kita orang lah, tidak ada itu. Dia berzikir tapi ngasih makan orang. Dia berzikir tapi sedekah. Dia berzikir tapi bayar zakat. Dia berzikir tapi orang kah? Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah begitu, Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi tadi kembali kita kepada ini apa saja, mengingatkan saja kepada kita. Jadi kalau anak-anak kita, Bapak Ibu, ya jangan dilatih-latih terus jadi pegawai, nanti nak jadi pegawai, jangan susu di pegawai dia, nak kuasai pedagang. Pedagang susah, Pak. Nggak ada susu. Ini pekerjaan sama dengan jihad. Karena orang berdagang ini jibaku. Jiwa pengorbanannya luar biasa. Apalagi membentuk mental dagang. Dagang ini capek, Pak. Coba tadi orang pergi ke Bandung tadi mana-mana tidurnya, ya kan? Dan tidur di mobil. Tiba di sana ngangkut barang. Kadang-kadang tidur cuma 1 jam, 2 jam. Badan selalu capek, lelah. Allah. Itulah kadang-kadang Bapak Ibu kan, itu salah tuh Bapak Ibu. Maka Ibu merasakan kalau Ibu pedagang di sini, capek, lelah. Nanti kalau ada anak minta uang jajan pagi-pagi, Mak, kasih uang jajan, Mak. Bapak seorang pedagang. Itu kata kita kadang, rajin-rajin belajar ya. Jangan kayak Bapak susah, Bapak sekarang. Ibu susah. Nanti kamu rajin belajar, besok jadi pegang. Astagfirullah. Sehingga orang kita, Pak, kalau anaknya sudah sukses anaknya itu ukurannya jadi pegang. Astagfirullahaladzim. Karena kan sukses anak kita menjadi konglomerat, itu baru sukses. Pabrik ini dia punya, pabrik ini dia punya, itu tua. Jadi pegawai, gaji coba. Sukses apa? Azab pula dia oleh aturan lagi. Pegawai banyak aturan, Pak. Jam 7 harus sudah duduk aja, karena kerjaan tidak ada. Duduk. Cerita ngopi aja kerjanya. Nanti apalagi di kantor pemerintah, turun anggaran baru, ada proyek baru mulai. Setelah itu mikirin gimana korupsi. Astagfirullahaladzim. Bangga mulai itu. Jangan bangga jadi pegawai. Pegawai itu pilihan terakhir sudah, tidak ada kerja lagi. Tidak ada. Ini dagang, manusia semuanya ini. Jadi manusia banyak itu Allah ciptakan supaya kita penuhi kebutuhannya. Kalau memenuhi kebutuhan orang berarti ngambil duit. Jadi yang pegawai itu ngambil duit dari pemerintah. Pemerintah itu disukatnya, ya enggak?
Tapi ngambil duit dari tangan orang yang tidak ada sukatannya, dagang Pak. Mau berapa Bapak ingin ngambil duitnya? Tergantung Bapak menyediakan kebutuhannya. Sejauh mana Bapak bisa menyediakan kebutuhan? Semuanya itulah duit yang kita bisa. Maka semuanya apa? Orang bisa menyediakan kebutuhan orang. Semuanya itu dapat duitnya. Maka seperti mini market apa itu. Semua orang banyak belanja. Kemudian semua kebutuhan ada. Mau beli air minum, ada air minum. Mau beli kue, ada kue. Dicarinya semua kebutuhan itu. Sehingga apa? Kebutuhan 24 jam ada di situ. Duit kita numpuk di sini. Pulang-pulang bawa satu keranjang. Itu berapa duit itu? La ilaha illallah. Kenapa tidak kita kader anak-anak kita jadi orang-orang yang memiliki, supaya rezeki mereka tidak terbatas. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, rezeki yang Allah bagi itu 10. 9 itu ada pada perdagangan, Bu. Yang 1 itu kan diperebutkan karyawan, pegawai apa. 9 di mana? Jangan disebut-sebut. Kenapa? Kita enggak celah mereka. Kenapa mereka yang apa? Kita yang punya negeri ke orang lain yang itu nahas itu. Kita punya negeri, orang lain menyediakan kebutuhan kita. Padahal bahan baku ada sama kadang Pak, bahan baku orang beli dari sini, dibawa ke negeri sana, diolahnya di Bang Jadi, dibawanya yang jadi itu ke kita. Dibelinya bahan baku 100, dijualnya sama sekitar sejuk. La ilaha illallah. Habis duit kita diserapnya. Kenapa kita tidak sendiri mengelola bahan baku itu menjadi bahan jadi? Karena kalau sudah dikeluar bayar pajak lagi, banyak ceritanya. Maka sebuah pemerintahan yang tak beres, impor. Itu bahaya, karena itu mematikan. Maka seharusnya kalau pemerintah itu menggeliatkan supaya rakyatnya produk, mereka punya kuat ekonomi nanti. Jadi kalau impor, siap-siap jadi orang karena kita pakai konsumen saja. Kalau sudah begitu jadi orang miskin semuanya. Karena kekayaan ada di tangan orang kaya. Orang kaya itu para pedagang. Orang kaya itu bisnismen, Pak. Tidak ada orang kaya selain cara bisnis. Ada bisnis. Berkebun pun dia. Kebun itu hasilnya dijual. Tapi kalau untuk makan aja, tidak ada yang untuk apa. Semuanya bisnis. Ujungnya bisnis. Subhanallah, ayat tadi luar biasa. Illa antakuna tija. Itu ayat Quran itu. Jangan kalian ambil harta orang kecuali dengan dagang. Jadi kuasai kalau kalian mau duit, kuasai berdagang. Kaji kita zikir, Pak, tapi hubungan zikir dengan dagang. Kenapa? Zikir yang paling bagus itu sedang dagang. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini penting sekali. Jadi ada anjuran Rasulullah itu kepada kita. Masya Allah. Rasulullah kan tanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul kasbi afdal? Apa yang kami pakai ini yang paling afdal? Kita umat Islam ini kan, Pak, ya, kalau bertanya satu orang sahabat, itu bukan untuk dirinya masing-masing, tapi itu adalah untuk semua kita. Jadi berbicara, Rasulullah selalu berbicara untuk semua. Tidak mau Rasulullah hanya bilang untuk orang itu. Maka umpamanya apa? Ada sahabat minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya kan, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah selalu tidak mau dia untuk kepentingan satu
pribadi. Selalu Rasulullah beri untuk semua. Sudah punya peluang semua. Apa kata sahabat itu? Ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah. Ini sahabat itu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah supaya menjadi orang yang doanya mustajab. Coba, apa kata Rasulullah pada saat itu? Saat itu orang berjasa terhadap Islam, pahlawan yang luar biasa. Kalau perang itu panglima yang dahsyat. Dan dia orang pertama-tama masuk Islam. Ya wajarlah dia minta mungkin kepada Rasulullah. Rasulullah, doakan saya supaya saya menjadi orang yang mustajab doa. Rasulullah beri langsung begitu. Itu dia enggak. Dia beri untuk kita bersama. Oh, kamu mau mustajab doa? Buat resep, tapi resep ini untuk semua. Apa kata Rasulullah? Atib mat'amaka takun mustajab dakwah. Jaga makanan yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai halal semuanya. Kalau kamu jaga semuanya itu halal, maka kamu doamu coba lihat hubungan Pak ya, doa mustajab tidak mustajab dengan penghasilan. Yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, pastikan halal supaya doa kita dikabul. Tapi kalau sembarang makan saja, ingat, maka besok ni pilkada ni banyak ni duit haram, bertebaran-tebaran. Makanlah itu, asal itu istighosah. Nak akan didengar Allah istighosah kita. Bagi-bagi sembako berebut-rebut, pilih kucing dalam karung. Tak apa-apa dalam karung itu. Cuman kucing dalam karung ini ngasih duit dia. Terimalah uang haram itu. Ada itu berdoa, tidak ada laku doa. Itu terima sogok itu kerja laknat, hancur negeri ini gara-gara ini. Lahir pemimpin-pemimpin, maka siapa yang bisa ngasih duit, dialah yang kan. Orang-orang baik kan dia jaga dia Pak, menjaga dia. Ini biasanya bagi-bagi itu Pak. Apa katanya? Uang setan dikasih sama iya enggak? Duit itu dari mana-mana dapatnya oleh dia kadang. Dia sendiri tak dapat duit itu Pak. Tak duit dirampok, tak duit apa, korupsi, tak duit apa. Dia sendiri tak mau makannya. Ada bagi sama kita. Tak duit kan sebanyak itu tuh Pak. Astagfirullah. Itu bangga pula itu. Apa RT pula yang mana astagfirullahaladzim. Pak langsung turunkan PRT itu hari itu. Kalau ada PRT yang itu PRT tidak becus itu. Mana agamanya PRT itu? Atau PRT itu jadi pemimpin kita tuh begitu itu. Melanggar aturan negara. Iya kan? Aturan pilkada kan melanggar itu. Kalau ada Bawaslu tuh di video kan ya, langsung tuh dipecat dia. Ibu-ibu jangan mau makan haram. Terima cuma 100.000, itu doa kita tidak dikabulkan Allah untuk apa? Kalau ada yang nawarkan, suruh dia, usir dia. Kamu mau curi, kamu merampok negara ini kamu. Pilih yang baik, track recordnya. Jangan ini gawat. Ini gara-gara gini lah. Sengsara kita sekarang demo apa? Kita sendiri yang sudah menunjuk orang-orang itu. Karena dulu dibayar coba sepakat kita semua bangsa ini tidak mau dibayar. Kira-kira gimana terjadi begini ini? Kita pilih betul yang terbaik, yang jujur, yang amanah. Ini kadang-kadang ibu-ibu pengajian berlomba-lomba nerima sembako. Itu pengajian apa itu? Itu majelis taklim, itu majelis. Astagfirullahaladzim.
Saya sudah beberapa majelis taklim ibu-ibu, saya tanya, ibu-ibu, kalau ada ini, dia orangnya jujur, baik, jadi wakil, tapi nggak ngasih duit, Bu. Tapi ada satu orang, Bu, ibu nggak jelas orangnya, tapi ngasih sembako. Mana yang dipilih, Bu? Yang ngasih sembako, katanya. Dia masih taklim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang taklim saja begitu, gimana ibu-ibu yang enggak? Hancur sehancur-hancurnya bangsa ini, Pak. Ibu-ibu taklim. Memang saya nggak tahu saya pernah. Dia ngaji taklim dia. Seharusnya saya pengen kasar, bubar aja taklim ini, pergi ibu-ibu pulang sudah. Apa taklim itu kalau taklim berkumpul untuk cari uang haram? Saya taklim itu amar ma'ruf nahi. Saya kuatkan dengan taklim itu sama-sama ibu-ibu yang ikut taklim, kasih tahu tuh ibu-ibu yang jangan kalian terima sogok, jangan kalian terima apa. Sama-sama kita sepakat siapa wakil kita, pemimpin kita yang baik. Taklim semuanya punya kesepakatan. Kita pilih si anu ini yang terbaik, yang akan membawa amanah, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara. Begitu ini sepakat. Nah, siapa yang paling banyak ngasih nanti? Uang haram. Karena miskin tadi. Datang yang tadi pedagang-pedagang yang banyak duit tadi, dibagi-bagi. Ke siapa dia? Akhirnya Bapak Ibu sengsara. Yang kena imbasnya itu bukan ibu-ibu yang nerima sembako, termasuklah kami ini. Saya Pak Mul, kalau mahal barang gara-gara itu kan semua orang kena pajak, azab kita dibuatnya ya gara-gara itu, kena loss semua. Karena yang tadi itu Pak, ketika dia menyogok-nyogok itu atau duduk dia, kira-kira gimana dia lagi? Kalau duit itu duit dia, betul-betul duit dia, tentu dia kembalikan. Dipikirkan ya Bapak Ibu untuk membangun lagi. Maka negara sendiri mengharamkan sogok menyogok itu. Money politik itu tidak boleh, haram hukumnya. Itu kapan negara ini akan berubah Bapak Ibu sekalian? Kalau kita begini-begini. Kalau majelis taklimnya begitu, ibu-ibunya, astagfirullah. Inna lillahi wa inna. Kiamat sudah dunia kita ini. Maka biarlah dengar oleh ibu-ibu taklim. Ya kalau seandainya kamu sogok perkumpulan taklim itu, bubar aja lah. Itu apa? Kita tuh berkumpul itu untuk menegakkan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil, untuk mencegah kemungkaran, gunanya kebersamaan itu. Bukan untuk sama-sama berbuat Kalau kamu sama-sama berbuat mungkar, pakai pula taklim, undang pula ustaz, suruh mengaji. Itulah kacau tuh negeri ini Pak. Nah, maka Bapak Ibu ya, lapangan duit halal itu banyak. Maka itu salah satunya dagang. Maka dagang itu harus kita kuasai. Maka Rasulullah SAW, apa yang paling bagus kita pakai. Jadi kita Pak, kita umat ini. Jadi seperti tadi itu mustajab berdakwah. Maka apa? Jadi Sa'ad bin Waqqas tadi minta, ya Allah, ya Rasulullah, doakan saya. Rasulullah tidak doakan dia, ya Allah, jadikan Sa'ad bin Waqqas. Tidak, dia bukan untuk diri sendiri, tapi apa, untuk semua. Maka siapapun kita yang menjaga makanan, menjaga minuman, jangan yang haram diambil, maka insya Allah doa kita tapi kerjanya korupsi, mengambilkan sogo, apa, istighosah. Tidak laku istighosah, jangan istighosah. Karena orang, Rasulullah bilang, ada orang berdoa begini, anda yustajabah lagi, mana dia akan dikabulkan doa? Yang dimakannya haram, yang dipakai haram, diberi gizi dengan yang haram, kendaraan haram, rumah dari uang haram, jilbab dari uang sogo, mukena uang sogo, itu berdoa. Allah, beras di rumah sembako sogo, itu berdoa.
Rasulullah itu bilang itu kata Rasulullah itu. Uang haram kalian makan itu berdoa kalian? No. Maka kalau betul-betul kita berdoa, betul-betul kita ibadah kita, jaga pertama makanan. Itu kata Allah dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Coba lihat ayat itu. Jadi di dulu perintah itu dengan makan halal dulu. Ujungnya ibadah. Orang beriman, jaga makanan kamu. Makan yang halal-halal. Yang halal itu walaupun sedikit syukur. Nah, coba lihat indahnya ayat itu. Ya ayyuhallazina kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Walaupun sedikit tapi halal bersyukuri. Kenapa kita memakan yang haram-haram nih Pak? Karena tak pernah bersyukur. Tak kenyang-kenyang juga. Padahal Rasulullah ukuran kita Pak. Tak boleh kita makan haram itu. Kalau sudah dapat yang tiga ini, Masya Allah kita punya dunia semuanya. Apa kata Rasulullah? Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi innahu qutu yaumihi faqad hazad dunya wa ma fiha. Allahu Akbar. Bapak Ibu, tidak ada alasan Bapak Ibu menerima sembako-sembako. Itu duit haram itu. Amplop-amplop, tidak ada alasan. Kenapa? Karena Rasulullah bilang begini. Siapa yang bangun pagi-pagi dalam kondisi aman, ya Allah. Coba bayangkan sekarang di Palestina gimana Bapak Ibu. Tidur jam 2 tiba-tiba bom mati. Bisa tidur mereka aja? Sekarang ada bom kita di sini. Aman, tidur ngorok, tidak ada bayangan ketakutan. Aman sholat subuhnya, ngaji aman, duduk. Kan tidak ada ini kan, khawatirnya kan ada nanti bom datang dari atas. Aman, Allahu Akbar. Siapa yang hidup aman? Kemudian apa lagi? Mu'afan fi jasadihi. Badan sehat. Hidup aman, badan sehat. Apa lagi ukurannya yang ketiga? Indahu qutu yaumihi. Itu aja. Setiap hari ada yang dia makan. Makan tiap hari. Bukan makan 7 keturunan. Kita ini mencari duit untuk 7 keturunan. Pak, jangan cari untuk orang besok. Untuk orang besok mereka pula yang cari. Ya enggak? Karena Allah juga beri kepada mereka tangan, kaki ya Pak. Anak-anak kita dikasih tangan enggak? Sama dengan kita enggak? Itu apa yang perlu disiapkan untuk mereka? Cukup kita didik aja mereka. Gaya ayam Pak. Tahu anak ayam Bu? Memang disediakan oleh induknya gudang untuk makanan anaknya sampai bercucu. Ada ayam punya gudang. Hah? Tiap hari ayam itu kalau pagi-pagi bangun ayam. Nah, ini kan sudah keluar. Coba keluarkan dia. Keluar semua itu. Bawanya anak-anaknya. Dia ajar anak cari makan. Lagi di mulut ajar makan. Berapa lama cuma? 2 minggu, 3 minggu. Setelah itu mendiri semua. Karena apa yang ada pada induknya ada pula pada anaknya yang Allah kasih. Maka masing-masing. Apa jangan berpikir untuk mengumpulkan duit untuk anak. Ini ada orang jadi penguasa untuk anak cucunya dipikirkannya sampai dia mati lagi. Duitnya sudah terhitung. Tamak rakusnya. Kalau semua manusia begitu, Bapak Ibu, apa yang terjadi di dunia ini? Hancur dunia ada satu generasi. Astagfirullah. Itu yang terjadi, Pak. Kalau keserakahan, ketamakan. Satu orang jabatan, 30 jabatannya. Nah, apa kamu? Itu sakit jiwa itu, Pak. Orang gila itu. Padahal makannya sesuap coba. Karena sudah dilarang pula oleh dokter, makan jantungnya tidak berfungsi lagi. Mau mati lagi.
Duit diambilnya semua. Nah, orang lain nggak dikasih kasih memelihara anak keturun. Astagfirullahaladzim, orang lain. Kan sudah dikasih oleh Allah masing-masing. Maka anak kita otak yang sehat, anak kita apa? Dididik jaga ayam tadi, dididik aja mereka cari makan. Jangan pikirkan, kalau bapak pikirkan untuk mereka nanti menghalalkan segala. Itu membuat orang tamak. Tapi kalau hanya untuk perkara makan, mungkin kita mencari yang haram. Kalau cuma cukup makan, cukup lah ini. Ada yang kelaparan di warga di sini. Kalau ada yang kelaparan datang sama saya kasih nanti. Tapi kelaparan ya, bukan ngumpulin beras. Tapi kalau kerjanya ngumpulin beras di gudang, astagfirullahaladzim, ma'udzubillah, itu setan itu. Yang ada ini belum makannya lagi persiapan untuk hari besok katanya. Besok tak hidup tidak. Tak mati dia setelah itu. Gawat nih manusia ini. Pikirnya kan untuk besok, Pak. Yang ada ini belum habiskan ini dulu. Itu yang membuat manusia ini gawat, rakus. Itu sebabnya kalau sudah begitu manusia itu, maka mereka lebih hina dari hewan. Karena hewan tak ada ngumpulin kekayaan 7 keturunan. Ada hewan. Ada hewan ngumpul kekayaan 7 keturunan. Singa itu, Pak, singa. Dapat dia buruan yang besar itu. Banteng namanya itu, kan ada banyak di YouTube tuh. Dapat dia satu. Kadang satu orang aja dia memburunya tuh. Dapat dia. La ilaha illallah, disimpan dalam gudang untuk 7 keturunan dia. La ilaha illallah, singa itu singa itu hewan. Dia makan sekedarnya. Yang herannya singa itu ditangkap, Pak. Capek-capek dia menangkap. Karena bersabungnya nyawa dia menangkap. Karena mati dia. Nah, dapat itu hewan besar itu, dia makan sedikit. Dan tidak ada pernah singa itu makan perutnya menggembung, ada. Pak, ada singa makan habis dia sampai perutnya besar, ada. Mulai dari makan sampai dia selesai segitu aja. Karena dia cuma Pak, terasa oleh dia kembali kekuatannya, berhenti dia. Sehingga tidak pernah makan sampai kenyang. Karena hanya makan hanya untuk mengembalikan kekuatan. Nah, kalau manusia makan untuk 7 itu, untuk perut dia saja. Itu. Auzubillah, manusia. Astagfirullahaladzim. Itulah manusia ini gawat. Diberi bimbingan, maka itu turun Rasul, ada Quran, bimbing. Kata Rasulullah, cuma hidup ini ada makan tiap hari itu cukup. Nak boleh kalau sudah ada makan tiap hari, cari haram nak boleh lagi. Jadi cari yang haram sogok. Sudah ada makan di dapur untuk hari itu, selesai itu. Saya kira di Indonesia ini sekarang tidak ada orang tidak makan tiap hari, Pak. Alhamdulillah. Tidak ada orang tak punya rumah walaupun kontrak, kan? Kalau ada yang tidur di apa itu, ya barangkali dia kepengen tidur di situ. Rumah ada karena tidur di luar dia. Bapak Ibu sekalian. Jadi 3 itu saja. Aman, badan sehat, ada makan tiap hari. Apa kata Rasulullah? Orang seperti ini dunia sudah dimilikinya semuanya. Nah, jadi Bapak kalau menjadi raja di dunia ini ukurannya itu aja. Sudah jadi raja Bapak itu aman. Nah, kedua, sehat badan. Kemudian ada yang dimakan. Karena kalau badan sehat, Pak, kaya raya kita, Pak. Maka saya selalu tanya sama ibu-ibu atau bapak menjadi taklim. Kita ini tidak pernah menilai kekayaan kita dalam diri kita dengan rupiah. Dalam diri kita yang Allah beri ini, ini gawat rupiahnya nih, Pak. Ini Pak Mul ini, kalau saya tanya Pak Mul, ini mata Pak Mul yang sehat 2 ini, ini berapa kalau dirupiahkan, berapa itu Pak Mul? Mata Pak Mul
Contoh dirupiahkan, contoh ini. Karena sekarang canggih sudah Bapak Ibu. Sekarang dunia medis kedokteran canggih, sekarang bisa dicangkok sekarang. Di barat itu, kalau ada orang mau mati dicangkok semuanya yang bisa dipakai. Mata dicangkok, ginjal dicangkok, jantung dicangkok, hati dikasih orang-orang yang mau mati. Dibeli itu. Nah, sekarang kalau Pak Mul nih, Pak Mul kalau ada orang ngasih duit Pak Mul 10 triliun. Itu berapa 10 triliun itu Pak Mul? 10 masjid. Kasih Pak Mul 10 triliun. Katanya untuk beli mata Pak Mul kedua-duanya. Kira-kira Pak Mul kasih mata Pak Mul? Ibu jual, Bu. 10 triliun, Bu. Itu berasnya kalau Bu beli itu berapa? Seluruh beras Pekanbaru nih, Ibu beli sudah itu. Nggak punya beras Pekanbaru itu lagi. Ibu jual enggak? Lupa Ibu, itulah sehat badan kata Rasulullah. Sehat badan. Kamu orang kaya, jangan mau disogok-sogok 100 ribu. Yang dihinakan diri kamu orang kaya. Seorang kaya mau. Bapak kalau orang kaya, kayak raya, itu kasih orang duit sedekah. Ini Pak 2.000 rupiah katanya. Tersinggung Bapak Ibu enggak? Bapak tempelin dia, menghina saya. Saya gitu. Saya ini punya kekayaan ratusan triliun. Itu kamu kasih 200 ribu, tempelin dia langsung. Kurang hajar kamu menghina saya. Itu seharusnya. Ini gembira pula itu sama-sama menerimanya. Maka intinya Pak, tidak bersyukur. Allahu Akbar. Tidak ada syukur. Allah sudah beri kekayaan dalam dirinya. Maka kalau ibu punya duit 1 miliar kita hanya, atau sakit mata kita, tidak tahan kita, berobat kemana-mana, kaki terus. Tidak ada dokter. Bilang saya bisa meredakan penyakit Bapak. Tapi bayarannya 1 miliar. Bapak, Ibu punya duit 1 miliar. Bisa deh. Bapak kasih dia enggak? Kasih itu duit 1 miliar. Itulah harga. Sekarang dikasih Allah gratis itu. Masih juga terima 100 ribu, 200 ribu. Astagfirullahaladzim. Marah Allah nanti. Sengsara lah kalian katanya. Kalian dipimpin oleh orang-orang yang membuat kalian sengsara. Karena kalian sendiri yang berbuat. Maka apa yang kita penginkan hidup ini tergantung kita. Mau sengsara, ya buat yang haram-haram itu. Lakukan yang haram-haram itu. Sengsara hidup itu jadinya. Sudah diberi kesehatan apa, masih juga cari-cari yang haram. Akhirnya Bapak Ibu ya, ukuran 3 tadi tidak boleh. Kita sudah ada yang 3 itu, tidak boleh kita menempuh yang haram. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, Bapak Ibu ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling bagus kami makan, kami minum, kami pakai, kami umat Islam. Maka apa kata Rasulullah? Kasbur rajuli biyadihi. Maka yang paling bagus kalian pakai, kalian makan, kalian minum, kalian apa, semua kalian gunakan yang kalian buat sendiri. Kita yang buat sendiri. Maka kain peci ini Pak Mul yang buat ini. Ini koko yang kita pakai Pak Ketua yang buat. Kan enak itu. Sarung umpamanya Pak Imam yang buat. Kan Masya Allah, masing-masing punya pabrik. Sorban nanti ada punya. Allahu Akbar. Maka kita pun kebutuhan kita yang Islam ini paling banyak Pak, berbeda agama lain. Coba kalau Bapak beribadah mulai dari peci lagi, ada pecinya, ada sorbannya, ada bajunya, ada sarung, kolornya apa? Berapa sekali berdiri itu? Itu kebutuhan. Itu pakai duit semua itu dibeli. Tapi siapa yang menjualnya? Tentu sebelum menjual siapa yang buat? Itu pabrik produksi. Rasulullah memuji orang yang buat lebih baik dari orang yang makai. Kerja-kerja makai buat tidak ada. Maka kata Rasulullah, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas jauh lebih baik dari tangan
dibawa. Itu bukan hanya meminta-minta artinya. Itu juga. Tapi apa? Produsen jauh lebih baik daripada kita yang buat untuk orang. Apa yang dipakai orang, kita yang buat. Kalau bisa Pak, umat Islam yang punya pabrik, dunia yang memakai. Sekarang kita balik. Dunia yang buat, kita tukang tukang pakai. Bangga pula itu. Ya Allah. Jadi kalau bisa kita yang buat, kita yang pakai. Kalau kita yang pakai, tentu kita yang beli. Maka kalau yang buat umat Islam, kita pakai, berarti kita yang beli. Duitnya kepada umat Islam. Nanti berzakat dia, berzakat nanti dia, zakatnya nanti untuk orang-orang miskin, mengentaskan masalah. Nah, sekarang enggak. Kalau punya duit, kemana pergi? Di store ke sana. Setelah itu apa? Kalau zakat, minta sama Pak Haji. Allah. Zakat minta sama orang Islam. Dapat uang zakat, belinya rokok. Rokoknya siapa? Maka saya bilang, jangan kasih zakat kepada perokok. Zakat itu umat Islam punya. Itu dapat duit itu belinya rokok. Rokok siapa punya? Pak beri rokok. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Atau habis duit, minta lagi zakat. Jadi duit zakat pun di store-nya. Yalah musibah kita. Coba lihat. Jadi masalah kebutuhan ini Pak, bukan sekedar kebutuhan, ini bahaya. Ekonomi ini bahaya. Maka penekanan Allah. Kalau Allah coba, Allah minta kita beramal supaya kita masuk ke surga. Maka amal itu tijarah. Hal adullukum ada tijaratin tunjikum min adabin alim. Coba bahasa Allah itu pedagang. Hal adullukum ala tijarah. Maukah saya tunjukkan kepada kamu sebuah perdagangan? Coba kok diingatkan keterangan dagang. Maka jangan bilang dunia-dunia. Dagang itu dunia akhirat. Dunia dikuasai dengan dagang, akhirat juga dikuasai. Maka kalau mau masuk surga, dagang. Banyak dagang, banyak duit. Kalau banyak duit, peluang masuk surga lebih besar. Karena dengan dia dagang banyak duit, berzakat, berimpak, bersedekah, bantu orang. Masya Allah. Bikin masjid, bikin panti, bikin ini. Masuk surga langsung. Di dunia dia harum namanya. Dipuji-puji orang. Allah pun ridho kepadanya. Surga menunggunya. Kalau miskin, minta sini, minta sana. Itu pun ahli neraka itu. Ciri ahli neraka itu apa? Minta-minta ke situ sana sini. Hidupnya hanya apa? Berpangku pada belas kasihan orang. Hancur hidupnya. Orang Islam tak boleh. Maka kata Rasulullah, 3 ciri ahli surga itu. Di antaranya apa? Walaupun dia miskin tapi tak pernah minta belas kasihan. Walaupun dia miskin tak mau menerima uang haram, apalagi kaya. Maka rajulun afifun muta'affifun zu'iyalin, kata Rasulullah. Dia secara harta miskin, tetapi secara jiwa kaya. Dia tak pernah minta-minta, tak pernah berkasihan, tak pernah menempuh yang haram. Dia selalu berusaha, muta'affif, sekalipun banyak tanggungannya, anak banyak, kebutuhan banyak, dia tak akan menempuh yang haram. Apalagi ada, duit sudah ada, rumah bagus, apa, nerima sogok ya. Adikku di rumah pun dia pilih, pun dikumpulkan nerima sogok itu. Innalillahi. Jadi kita yang buat, kita yang pakai, berarti kita yang beli. Nanti duit itu putar sama umat Islam. Setelah itu kita pakai, kita boleh jadi pedagangnya, kan enak. Jadi isi toko bapak semuanya, yang punya, yang buatnya Pak Mul, yang buatnya Pak Imam, yang buatnya Pak Ke. Jadi yang didagangkan dalam toko bapak itu produk Allah. Enak enggak? Masuk ke toko bapak, satu pun ada, cuma numpang. Itu berarti melariskan apa?
Wah, kemana duit pergi? Kalau bapak cuma tukang laris dagangnya aja, dikit cuma. Yang paling banyak dapat zakat. Yang bu, situ tuh untung. Maka kalau kita mau jadi orang kaya, buat pabrik, industri. Tijarah itu Pak bukan sekedar jual beli, tijarah itu bisnis. Nah itu sudah jumlah besar. Profesi, atau mulai dari situ. Sekarang seharusnya kan umat Islam yang menguasai. Karena itu. Maka itu dulu umat Islam dari Mekah, pedagang semua. Tiba di Madinah juga pedagang. Sahabat-sahabat berkelana berdagang. Sampai berdagang mereka ke Indonesia. Bayangkan itu dari Mekah ke Yaman, dari Yaman ke Indonesia. Tahu Bapak Ibu, Yaman itu jauh. Sampai mereka ke Aceh itu. Kapal bawa barang. Dagang siapa? Orang-orang Islam. Nah, tapi mereka dagang itu cuma sarana, sambilan. Yang tujuannya zikir dakwah. Tiba mereka di Aceh, duit banyak. Orang ganteng-ganteng, orang Arab kan, duit banyak, akhlak mulia, orangnya suka senyum, masya Allah baik. Akhirnya bondong-bondong orang Islam masuk, orang Indonesia masuk gara-gara pedagang-pedagang tadi. Bapak ini ya, kalau pedagang orang kaya semua ini ya, rajin sholat. Setelah itu apa? Rajin pula bersedekah kepada orang-orang miskin. Melimpah sholat di masjid ini. Ya nak? Bapak lihat siapa tidak sholat? Panggil. Kenapa kamu tidak sholat? Aduh Pak, susah Pak. Ini duit. Sholat ya? Melimpah ini. Karena mereka banyak, kenapa tidak sholat? Susah katanya. Buat Bapak Ibu. Sekarang siapa yang menyeret-nyeret mereka? Yang punya duit. Nah, bisa saja nanti masjid ini tutup. Kenapa? Ada yang bayar. Kamu jangan ke masjid, ini uang. Kira-kira kalau dibayar lingkungan ini semuanya, ada yang bayar 10 juta. Pak, saya kasih Bapak 10 juta tiap hari. Banyak. Jangan tiap hari lah, sebulan lah. 10 juta bulan. Tapi jangan ke masjid. Dibayar semua lingkungan. Kira-kira berisi masjid enggak? Ibu-ibu sana tuh saya tanya, Bu, ibu dikasih 10 juta per bulan, ada orang titip ibu 10 juta, tapi ibu jangan ke masjid, sholat di rumah saja. Itu di antara bapak-bapak di sudut-sudut sana, 10 juta per bulan, jangan ke masjid. Bapak terima 10 juta atau mau ke masjid? Akan diam kan? La ilaha illallah. Itu gawat duit itu. Sampai duit itu bisa tak ke masjid itu buatnya. Atau gimana kita tidak berbicara itu? Masya Allah, Ibu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini hanya kajian mengingatkan kita ya. Bagaimana pentingnya bahwa agama ini komprehensif. Bukan hanya sekedar ibadah. Maka tadi kita cuma berzikir itu Bapak Ibu, kajian zikir cuma itu. Tapi bagaimana luasnya kajian itu? Bahwa kita berzikir sedang aktif, supaya apa? Aktivitas kita itu berkah. Salah satunya bisnis. Itu dapat saya sampaikan pagi ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.